bakat, pengembangan kecerdasan, dan juga menjadi apa yang menjadi karir adik-adik semuanya. Nah, sayang suasana pendidikan masih penuh dengan nuansa kekerasan. Siapa yang pernah tidak senang belajar? Ya, kalau anak-anak tidak senang belajar, yang salah siapa? Bukan anak-anak, lingkungan yang salah. Mungkin keluarga, mungkin sekolah, mungkin televisi, mungkin gaulnya teman-teman dan segala macam. Jadi kalau ibarat bibit unggul itu kan harus supaya tumbuh menjadi bunga yang elok harus ditanam di tanah yang subur. Jadi kami semua para orang dewasa, orang tua, para guru semuanya bertanggung jawab untuk menciptakan sekolah yang ramah anak, yang nyaman, yang membuat adik-adik senang belajar. Karena semua anak pada dasarnya senang belajar. Nah, ini sistem kadang-kadang siapa yang ikut merasakan suasana seperti ini. Begitu orang global, nah kadang-kadang orang tua stres. Jadi zaman sekarang bayi-bayi sudah dipaksa sekolah. Akhirnya ngompol, akhirnya nangis, stres. Anak-anak sering diperlakukan seperti robot, dikendalikan dengan remote control. Harus begini, harus begini, harus begini. Zaman sekarang sekolah suka bawanya apa? Koper, atau tas, atau ransel. Bukunya banyak, pulang-pulang masih banyak PR. Akhirnya teler. Seolah semua harus dijejalkan, kurikulum padat, menghafal ini, menghafal itu, nama-nama menteri, istri menteri, keponakannya, tetangganya, mertuanya. Kemudian terlambat sedikit diomeli. Nggak bikin PR harus berdiri kaki satu. Akhirnya pusing 7 keliling dan sekolah menjadi semacam penjara. Begitu mendengar anak-anak hari ini terpaksa pulang karena ibu guru mau rapat. Hore, bebas dari penjara. Nah, anak-anak haknya adalah belajar. Belajar itu hak atau wajib buat anak-anak? Belajar adalah hak. Mohon tepuk tangan. Kalau wajib belajar, yang wajib adalah pemerintah, orang tua, masyarakat untuk menyelenggarakan sekolah yang menyenangkan. Kira-kira kalau sekolahnya menyenangkan, adik-adik semangat belajar tidak? Kalau tidak, kalau suasana penuh kekerasan menjadi school phobia, fobia terhadap sekolah. Kalau sekolahnya menegangkan, apalagi ada bullying, ada tawuran, sekolahnya nak ya, sakit perut bu, udah besoknya sekolah ya sayang ya, kepala pusing, besok sakit gigi, besok sakit panu, ada aja alasan untuk ke sekolah. Kabur dari sekolah, lebih asik bermain daripada belajar dan terjadi bullying. Pernah mendengar istilah bullying? Apa? Semacam tempe atau tahu begitu? Apa? Bullying itu apa? Apa? Ini definisinya. Tindakan kekerasan menggunakan kekuatan atau kekuasaan untuk melukai seorang maupun kelompok, baik secara fisik, verbal atau emosional, sehingga korban, anak yang dibully tadi, merasa tertekan, trauma dan tidak berdaya. Dampaknya adalah anak menjadi gelisah, cemas, takut, deg-degan ke sekolah, rendah diri, jadi malas belajar, panik. Beberapa ada kasus yang ingin bunuh diri atau bahkan pernah bunuh diri, agresif dan mengembangkan menjadi kenakalan-kenakalan remaja. Adik-adik mau menjadi remaja yang nakal tidak? Nah, berarti harus dilindungi dari bullying ini. Nah, kemudian setelah remaja jadi tawuran. Pernah nggak adik-adik tawuran? Mudah-mudahan tidak ya, kemudian nanti SMA, kemudian merokok. Siapa yang sudah mulai belajar merokok? Tidak ada, ya. Merokok itu baik atau tidak? Tidak, ya. Kemudian juga tergelincir dalam narkobaria. Ini ada kritik dari sebuah majalah dari Amerika. What's wrong with Asia schools? Apa yang salah dari sekolah-sekolah di Asia? Sebenarnya termasuk di negara maju seperti Singapura, Jepang, Korea Selatan. Mungkin kecerdasan akademik bagus, tapi kecerdasan emosional tidak berkembang. Jadi emosinya tidak cerdas dikelola, mudah marah, mudah ngambek. Akhirnya beberapa kasus naik ke apartemen tingkat tinggi, terjun bebas, bukan mau menjadi Superman atau Spiderman, ingin segera menghadap yang Maha Kuasa, alias bunuh diri. Biasanya gantung baju, ini leher yang digantung. Kurikulum pendidikan di Indonesia terlalu padat. Ini pernah dinyatakan oleh Pak Dirjen Dikdasmen. Adik-adik, siapa yang merasakan kurikulumnya terlalu berat atau padat? Nah, senang nggak kurikulumnya dibuat ringan dan ramah anak? Yang menghasilkan ya. Nah, nanti jadinya seperti ini, jadi pabrik ini. Ini semua masuk ke dalam pabrik, gerek. Nah, kreativitasnya hilang, keluar jadi robot-robot sarjana.
Tapi kebetulan ada berapa juta yang kemudian menganggur karena kehilangan kreativitasnya. Jadi kreativitas dan kecerdasan alamiah harus tetap dipertahankan jadi milik adik-adik semua. Kalau tidak, ini merupakan kekerasan di sekolah, di mana kurikulum pendidikan kurang berpihak pada hak anak. Senang nggak kalau kurikulumnya betul-betul memenuhi hak anak? Ya, karena adik-adik bukan robot ya. Sisi yang tepat juga akan mengembangkan pengembangan karakter adik-adik menjadi lebih santun, tidak mudah putus asa, rendah hati, penuh hormat, semangat, disiplin, jujur, kreatif, dan sebagainya. Semua anak pada dasarnya senang belajar. Adik-adik senang belajar nggak? Pada dasarnya senang belajar. Kalau suasananya tidak nyaman, jadi tidak senang belajar. Jadi kunci belajar yang efektif adalah suasana yang apa? Menyenangkan. Kalau begitu, ini kan belajar kita dalam suasana gembira, supaya lebih gembira kalau kita nyanyi, setuju? Kadang-kadang kita dibilang nakal, padahal sebenarnya kita kreatif, penuh rasa ingin tahu. Jadi nakalnya anak-anak adalah nakal biasa, kita nyanyi lagu Ayo Mama Jangan Marah Beta. Bisa? Tepuk tangan yang meriah semuanya, yuk. Ayo Mama, Mama jangan marah beta. Ayo Mama, Mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Ada pantunnya. Tapi kalau udah nanti nyanyi keras dan sambil tepuk tangan ya. Nggak usah malu-malu. Siapa yang di rumah senang bernyanyi? Siapa yang mau ikut Indonesia Mencari Bakat? Banyak-banyak pohon berjajar di bawah pohon yang kolam ikan. Anak-anak senang belajar, ciptakan suasana menyenangkan. Ayo Mama, Mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo Mama, Mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Ada yang mau menyumbangkan pantun? Dapat hadiah 10 juta rupiah dari Bank Senturi. Oh, udah tutup ya. Jalan-jalan kemana? Ke Tanah Abang. Tahu Tanah Abang? Janganlah lupa ajak keluarga. Anak-anak tumbuh berkembang. Stop kekerasan sekarang juga. Lagi. Ayo Mama, Mama jangan marah beta. Beta cuma nakal biasa. Ayo Mama, Mama jangan marah beta. Lah anak-anak itu biasa. Ya. Suaranya bagus-bagus, hebat-hebat. Nanti ikut lomba nyanyi apa itu? Yang pakai vektor-vektor apa itu? Iya. Nah, kekerasan kadang-kadang juga dialami oleh anak-anak zaman sekarang di dalam keluarga. Mohon adik-adik jawab, siapa yang waktu kecil atau mungkin sekarang pernah dijewer mama atau ibu? Siapa? Wow. Siapa adik-adik yang pernah dibentak ibu atau ayah? Wow, hampir semuanya. Ini adalah kekerasan terhadap anak. Dan sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak, tidak boleh lagi ada kekerasan terhadap anak. Kalau nanti adik-adik sudah besar, kemudian sudah berkeluarga, punya anak-anak, kira-kira mau jewer nggak sama anaknya? Mau memukul? Mau nendang? Mau nonjok? Mau memberikan kasih sayang? Iya, kita tepuk tangan anak-anak semua. Nah, ini beberapa kekerasan, ya, gempar semua kadang-kadang mengajar matematika 2 tambah 2 ada 4, gak ngerti-ngerti, toeng gitu, bahasa perhatian cubit. Nah, gak mau sekolah diseret-seret, besok sekolah sudah datang, gitu. Padahal mungkin kurang mengasihkan di sekolah, atau main gak boleh, main melulu, mau jual apa, ayo pulang, bikin PR, duduk. Ya mau main dulu Bu, enggak, bikin PR. Ibu mau kemana? Diam, ibu mau menonton opera Van Java dulu. Nah, gak mau mandi diguyur air. Para ayah biasanya main badminton, kepala anak yang disemes nih.
Ini ada lagunya ya, untuk anak-anak semua dari Komnas Anak. Anak-anak semua baik, sambil tepuk tangan. Anak-anak semua manis, anak manis janganlah dipukul, sayang kalau dipukul marahlah Komnas Anak. Jadi anak-anak di seluruh Indonesia dilindungi oleh Komnas Perlindungan Anak, oleh Pak Polisi, oleh KPAI, oleh semua. Karena memang di dalam undang-undang sekarang tidak boleh ada kekerasan terhadap anak. Nah, para ayah penggemar Irfan Bahdim, bukan bola yang ditendang, anak juga yang ditendang. Para ibu main smash juga, kadang matematika harus dengan omelan. Musik yang harusnya dengan hati lembut juga kadang-kadang harus omelan juga. Jadi kalau anak-anak boleh nyanyi, mungkin akan pinjam lagunya Mas Ahmad Dhani. Tuhan kirimkanlah aku ayah ibu yang baik hati, apa adanya. Jadi senang gak kalau diterima oleh mama dan papa apa adanya? Kalau nggak bisa nyanyi disuruh nyanyi, dipaksa-paksa, seneng nggak? Enggak. Ya, baik. Nah, ini juga kekerasan terhadap anak. Masih SMP, masih SD sudah dinikahkan. Itu ada kasus siapa itu yang di Semarang itu. Nah, harusnya bermain gembira, duduk mendampingi Pak Jenggot yang satu ini ya. Artis cilik kadang-kadang juga syuting sampai tengah malam juga kekerasan. Suasana yang penuh asap rokok. Nah, mohon nanti kalau itu bilang sama ayah, misalnya rokok, jangan merokok di dalam rumah, gitu. Ibu juga begitu, saya tahu pernah lihat ada ibu yang sedang hamil merokok juga, ini melanggar hak anak juga. Kekerasan media elektronika, nih sekarang baru kecil sudah dikelilingi oleh laptop, oleh televisi dan sebagainya, ya. Itu juga merusak kesehatan mata kalau menatap layar televisi terlalu dekat juga. Kadang-kadang permainan PlayStation atau apa segala game-game itu kurang bergerak, akhirnya jadi obesitas, jadi terlalu gemuk. Kadang-kadang juga ada cyberbullying, ya, bullying melalui dunia maya. Misalnya dijanjikan begini, begitu, ketemu di mall, yuk tahu-tahu nanti diculik, dibawa pergi, kemudian diperkosa, dilecehkan dan sebagainya. Nah, sekarang juga sering adik-adik ini terlalu asik bermain SMS atau BBM, jadi kurang ada komunikasi di dalam keluarga dengan bahasa alay seperti ini nih. Bisa baca nggak? Coba kita baca ya rame-rame. Hai, lagi apa kamu? Prirules, apa itu? Luar biasa. Sorry baru balas. Aku lagi tunggu beli apa ini? Ketupat bacanya ini di warung depan rumah. Besok jadi kesini apa ini? Main lagi yuk, balas ya, luar biasa. Pantesan ujian nasional bahasa Indonesia berantakan semua karena udah dirusak ya. Kekerasan media televisi kita, kadang-kadang televisi penuh nuansa kekerasan. Coba, menurut data Kementerian Kominfo, isi televisi kita apa? Iklan hampir 40%, sinetron sekian persen, pendidikan hanya 0,07%. Berarti sangat mengkhawatirkan, jadi berarti adik-adik harus masuk dalam dunia pendidikan bersama ibu ayah di rumah, pak guru di sekolah dan ibu guru dengan suasana pendidikan yang baik. Kalau ada apa-apa, adik-adik juga boleh tulis surat. Misalnya ada program yang jelek, tulis surat ke KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, Jalan Gajah Mada nomor sekian, Jakarta sekian. Dan kita juga harus lebih memahami anak-anak dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Definisinya adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Adik-adik masih tergolong anak atau bukan? Karena belum 18 tahun, hak dasar anak adalah hak terus hidup. Hak tumbuh dan berkembang adalah termasuk hak bermain, berrekreasi, beristirahat, bergembira, mengembangkan bakat, hak belajar dalam suasana menyenangkan, hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan. Kalau adik-adik dipukulin sama siapa misalnya, entah itu ayah, entah itu ibu, entah kakek, nenek, adik-adik apa reaksinya? Diem aja atau apa? Hah?
Nah, harus berani lapor. Kalau di rumah saya kekerasan, ada anak yang berani melapor kepada Pak Guru atau Ibu Guru.